what's occurring there. Yeah, it's a terrible thing. People are very hungry. Isu kemanusiaan di Gaza makin rumit dan telah menyebar ke seluruh dunia, bahkan menyentuh hati mereka yang dulunya terkesan tak peduli. Donald Trump misalnya, kini menunjukkan sikap berbeda. Ia membantah klaim Israel bahwa tidak ada kelaparan di Gaza. Sebuah pernyataan yang bisa menjadi pemicu renggangnya hubungan antara Trump dan Netanyahu. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, pesawat militer dari Mesir, Uni Emirat Arab, dan Yordania terbang di atas wilayah Gaza. Mereka menjatuhkan bantuan kemanusiaan. Sebuah pergeseran dramatis yang terjadi di tengah meningkatnya amarah dunia Arab dan kecaman internasional terhadap kelaparan massal yang sedang berlangsung. Situasi di Gaza telah menjadi tanggung jawab kemanusiaan masyarakat dunia. Dengan kondisi seperti ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa tentu memiliki peran besar. Bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi juga sebagai perantara untuk menembus tembok penghalang dari Israel. Maka saat Israel mengizinkan lebih banyak bantuan masuk ke Gaza pada akhir pekan lalu, Wakil Sekretaris Jenderal PBB, Tom Fletcher, langsung angkat suara. Ia menyambut baik jeda militer yang terjadi agar konvoi bantuan bisa menjangkau masyarakat sipil, bahkan untuk pengiriman melalui udara. Namun katanya, dalam program Today di BBC Radio 4, bantuan yang sudah masuk sejauh ini hanyalah setetes air di lautan dibandingkan dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan. Israel hingga kini masih mengontrol penuh semua jalur pasokan yang masuk ke Gaza. Tapi di saat yang sama, mereka juga membantah bahwa ada kelaparan dan menolak semua tuduhan bahwa mereka bertanggung jawab atas kekurangan pangan. Setelah PBB membeberkan fakta di lapangan, Donald Trump ikut menguatkan tuduhan itu. Ia mengatakan secara langsung bahwa kelaparan itu nyata. Dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, di Skotlandia, Trump menjawab pertanyaan wartawan. Apakah ia percaya pada pernyataan Netanyahu yang menyebut tuduhan Israel sebagai penyebab kelaparan adalah sebuah kebohongan besar? Trump hanya menjawab, tidak ada yang melakukan hal hebat di sana. Tempat itu berantakan. Saya bilang ke Israel mungkin mereka harus melakukannya dengan cara yang berbeda. Kondisi kelaparan di Gaza memang makin parah sejak Israel memberlakukan blokade total pada bulan Maret 2025. Walau blokade ini sempat dilonggarkan pada awal Mei, namun jumlah bantuan yang masuk tetap tidak mencukupi. Sebagai gambaran, sepertiga dari penduduk Gaza tidak makan selama beberapa hari berturut-turut akibat blokade ini. Menurut PBB, kelaparan juga mempengaruhi para tenaga kesehatan yang mencoba merawat pasien baik korban malnutrisi maupun luka akibat serangan. Berdasarkan data terbaru per Rabu, 30 Juli, Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza melaporkan jumlah korban meninggal akibat kelaparan bertambah menjadi 154 orang sejak awal serangan tahun 2023. 89 diantaranya adalah anak-anak. Lembaga Euromed Human Rights Monitor bahkan memperkirakan jumlah korban sebenarnya jauh lebih tinggi dibandingkan data resmi. Perang yang tiada akhir, runtuhnya layanan penting dan pembatasan ketat dalam pengiriman serta distribusi bantuan membuat kondisi ketahanan pangan di Gaza berada dalam krisis besar. Menurut laporan klasifikasi keamanan pangan global, Gaza kini menghadapi risiko kelaparan yang sangat parah. Indikator konsumsi pangan dan status gizi telah mencapai tingkat terburuk sejak konflik dimulai. Per Juli 2025, lebih dari 320.000 anak balita di Gaza berisiko mengalami malnutrisi akut. Seluruh populasi balita, ribuan diantaranya bahkan sudah mengalami malnutrisi akut berat. Ini adalah bentuk kekurangan gizi paling mematikan. Kondisi ini memunculkan tekanan internasional terhadap Israel yang semakin kuat. Puncaknya 28 negara dan Komisioner Uni Eropa untuk Kesetaraan dan Kesiapsiagaan Krisis mengeluarkan pernyataan bersama pada Senin, 21 Juli 2025. Pernyataan itu ditandatangani oleh para menteri luar negeri dari Inggris, Prancis, Italia, Kanada, Jepang, dan negara-negara barat lainnya. Mereka menyoroti penderitaan warga sipil di Gaza yang sudah mencapai titik terendah baru. Mereka mengecam keras segala upaya yang mempersulit penyaluran bantuan, serta pembunuhan warga sipil yang sedang mencari makanan. Disebutkan bahwa lebih dari 800 warga Palestina telah tewas saat berusaha mendapatkan bantuan. Negara-negara ini juga mendesak agar perang di Gaza segera dihentikan. Israel diminta mematuhi hukum humaniter internasional, mencabut pembatasan bantuan, dan mengizinkan PBB serta lembaga-lembaga kemanusiaan melakukan misi penyelamatan secara aman dan efektif. Kementerian Luar Negeri Israel menentang keras pernyataan tersebut dan menyebutnya tidak sesuai dengan kenyataan.
Namun, pejabat tinggi militer Israel kemudian mengatakan bahwa Israel akan mengizinkan negara asing untuk mengirimkan bantuan melalui udara ke Gaza. Dan akhirnya bantuan itu benar-benar mulai masuk. Pada Rabu 30 Juli, sebanyak 52 paket bantuan dijatuhkan di Gaza bagian utara dan selatan. Bantuan ini merupakan hasil koordinasi antara Israel, Uni Emirat Arab, Yordania, dan untuk pertama kalinya Mesir. Setiap paket membawa sekitar 1 ton bantuan. Menurut kantor berita resmi Yordania Petra, tentara Yordania melakukan operasi penerjunan tahap baru menggunakan 2 pesawat C-130 milik Angkatan Udara Kerajaan Yordania bersama mitra mereka dari Emirat. Semua itu dikoordinasikan dengan organisasi Amal Hashemit Yordania. Sementara dari pihak Mesir, Brigadir Jenderal Garib Abdul Hafez mengumumkan melalui Facebook bahwa 4 pesawat angkut militer telah diberangkatkan dari Mesir dengan muatan bertonton bantuan pangan. Tak hanya negara-negara Arab, sejumlah negara Eropa juga mulai terlibat dalam aksi kemanusiaan ini. Prancis, lewat Menteri Luar Negeri Jean-Noël Barrot, mengatakan akan mengirim 40 metrik ton bantuan melalui udara ke Gaza. 4 penerbangan akan dikerahkan mulai Jumat, masing-masing membawa 10 metrik ton pasokan bantuan, dan semuanya akan dilakukan dari Yordania. Selain itu, Prancis juga memiliki bantuan yang sedang menunggu di perbatasan Mesir bagian utara, terhambat oleh blokade jalan. Inggris juga telah mengirimkan pasokan pertamanya lewat udara pada Selasa. Jerman tak mau ketinggalan, dengan 2 pesawat angkut militer yang kini sedang menuju Yordania, dan pengiriman bantuan akan dimulai paling lambat akhir pekan ini. Spanyol juga menyatakan akan mengirim 12 ton makanan ke Gaza minggu ini. Perdana Menteri Pedro Sanchez, yang dikenal sangat keras mengkritik serangan Israel, mengatakan bahwa bantuan akan dikirim dari Yordania pada hari Jumat menggunakan pesawat Angkatan Udara Spanyol. Semua bantuan kemanusiaan yang kini mulai mengalir ke Gaza adalah cerminan dari kemarahan dunia terhadap krisis ini. Negara-negara Timur Tengah dan Barat kini bersatu melakukan sesuatu yang sebelumnya sangat jarang terjadi. Dunia mulai bergerak, Gaza memanggil, dan akhirnya dunia menjawab. Namun di tengah derasnya aliran bantuan dari luar negeri, suara-suara dari dalam Gaza terus menggema, bukan hanya meminta makanan atau obat, tapi juga memohon agar dunia tidak melupakan martabat mereka sebagai manusia. Di balik setiap paket bantuan yang dijatuhkan dari langit, ada harapan yang rapuh, ada keluarga yang menunggu, dan ada anak-anak yang belum tahu apakah esok mereka akan tetap hidup. Bantuan memang penting, tapi yang lebih penting lagi adalah keberanian dunia untuk menghentikan sumber penderitaan itu sendiri. Di sisi lain, semakin banyak tokoh dunia, aktivis, jurnalis independen, hingga selebritas global yang mulai angkat suara dan menggunakan platform mereka untuk menyoroti krisis kemanusiaan ini. Dari media sosial hingga forum-forum internasional, tekanan publik terhadap pemerintah dunia makin menguat. Mereka menuntut lebih dari sekadar bantuan, sementara mereka menuntut tanggung jawab moral, akuntabilitas politik, dan tindakan nyata yang berani untuk menghentikan penderitaan yang tak seharusnya terjadi di abad ini.